Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Neneng Nur Hasanah, dan ada rekan saya, Rina Mubayanatul Haq, Asri Akmalidini, Indah Nur Hasanah, dan Herfiani Nurul Fajriyah. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul Keseimbangan Lingkungan. Untuk itu, mari kita simak video berikut. Untuk materi yang pertama yaitu pengertian keseimbangan lingkungan. Suatu lingkungan sebenarnya bersifat dinamis dan memiliki kemampuan untuk mendukung kelangsungan hidup makhluk hidup di dalamnya yang disebut dengan daya dukung lingkungan. Lingkungan juga memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi lingkungan ke keadaan seimbang ketika lingkungan mendapat gangguan atau kerusakan sampai batas tertentu yang disebut daya lenting lingkungan. Sebagai contohnya, yaitu keadaan sekitar Gunung Krakatau yang semula menjadi tempat hidup banyak organisme, namun setelah terjadi letusan pada tahun 1883, keadaan sekitar menjadi rusak dan hampir seluruh organisme mati. Namun, setelah sekitar 125 tahun kemudian, tempat itu kembali pulih seperti dulu lagi. Nah, keseimbangan lingkungan merupakan kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilan kehidupan di dalamnya. Keseimbangan lingkungan akan tercapai bila ada interaksi organisme dengan faktor lingkungan dan interaksi antar komponen dalam suatu lingkungan dapat berjalan dengan proporsional. Selanjutnya yaitu interaksi antar komponen ekosistem dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ekosistem disusun oleh komponen biotik dan abiotik. Kedua komponen ini saling berinteraksi dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan kestabilan ekosistem. Interaksi antar komponen biotik dalam menjaga keseimbangan lingkungan dapat kita lihat pada peristiwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Adanya interaksi yang saling membutuhkan antar komponen biotik di rantai makanan dan jaring-jaring makanan menyebabkan tidak akan ada satu komponen abiotik pun yang populasinya akan bertambah terlalu cepat atau menurun secara drastis. Pada lingkungan yang seimbang, tidak akan terjadi peningkatan atau penurunan populasi komponen biotik tertentu secara mencolok. Selain interaksi antar komponen biotik, terdapat juga interaksi antar komponen biotik dengan abiotik. Keseimbangan lingkungan akan tercipta bila interaksi antar komponen biotik dan abiotik berjalan dengan sesuai dan berkesinambungan. Faktor-faktor lingkungan seperti suhu, air, intensitas cahaya, kelembapan salinitas, dan perubahan kondisi lingkungan juga dapat mengancam keseimbangan lingkungan. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai suksesi. Suksesi merupakan proses perubahan pada suatu komunitas tumbuhan menjadi komunitas tumbuhan lain yang berbeda. Suksesi diartikan juga sebagai perkembangan ekosistem yang tidak seimbang menjadi ekosistem yang seimbang. Ketika suatu kawasan mengalami guncangan dan komunitas atau makhluk hidup dan benda mati yang berada di sana tidak lagi melakukan penyesuaian diri dengan baik, maka timbul persoalan ekologis karena dalam kondisi ekstrim makhluk hidup akan melakukan adaptasi untuk bertahan dan mengembangkan hidupnya. Akhir dari proses suksesi adalah terbentuknya suatu komunitas klimaks atau stabil dan tidak berubah. Berada di keseimbangan, mampu mempertahankan kestabilan komponennya dan dapat bertahan dari berbagai perubahan secara keseluruhan. Yang menjadi ciri dari keberhasilan suksesi yaitu adalah munculnya spesies yang berumur panjang, kemudian toleran terhadap aspek lingkungan, dan resisten atas perubahan ekstrim yang terjadi. Suksesi terbagi menjadi dua jenis, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer merupakan munculnya suatu komunitas baru pada suatu daerah yang sebelumnya tidak terdapat komunitas. Suksesi primer dapat terjadi apabila komunitas asal terganggu yang mengakibatkan hilangnya komunitas asal secara total sehingga di tempat komunitas asal terbentuk habitat yang baru. Contoh suksesi primer adalah ketika gunung berapi yang telah meletus, maka daerah sekitar akan mengalami kerusakan dan tidak terdapat organisme. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka daerah tersebut akan ditempati kembali oleh organisme awal, biasanya adalah lichness atau lumut kerak.
Selanjutnya, suksesi sekunder. Suksesi sekunder adalah pembentukan suatu ekosistem yang telah rusak ke keadaan awalnya yang belum terganggu. Jenis suksesi ini biasanya terjadi karena kebakaran, perusakan oleh manusia, serta gempa bumi. Contoh suksesi sekunder adalah gangguan alam seperti banjir, kebakaran, angin kencang, dan gangguan buatan seperti penebangan hutan dan pembakaran padang rumput dengan sengaja. Contoh komunitas yang menimbulkan suksesi ekologi di Indonesia antara lain yaitu tegalan-tegalan, padang alang-alang, belukar bekas ladang, dan kebun karet yang ditinggalkan dan tidak terurus. Kemudian selanjutnya yaitu ada faktor penyebab suksesi ekologi. Yang pertama ada iklim. Tumbuhan tidak akan dapat tumbuh teratur dengan adanya variasi yang lebar dalam waktu yang lama. Fluktuasi keadaan iklim kadang-kadang membawa akibat rusaknya vegetasi baik sebagian maupun seluruhnya. Pada akhirnya, suatu tempat yang baru atau kosong berkembang menjadi lebih baik, daya adaptasi besar, dan mengubah kondisi iklim. Kekeringan, hujan salju atau air dan kilat seringkali membawa keadaan yang tidak menguntungkan pada vegetasi. Fenomena perubahan iklim dan pemanasan global yang berlangsung telah memaksa flora dan fauna terus-menerus beradaptasi. Faktor yang kedua yaitu topografi wilayah dan tanah. Suksesi sering terjadi karena adanya perubahan kondisi tanah akibat erosi, yaitu dapat terjadi karena angin, air, dan hujan. Dalam proses erosi tanah menjadi kosong, kemudian terjadi penyebaran biji oleh angin, atau yang dinamakan dengan migrasi, dan akhirnya proses suksesi dimulai. Pengendapan atau denudasi, yaitu erosi yang melarutkan lapisan tanah di suatu tempat tanah diendapkan sehingga menutupi vegetasi yang ada dan merasakannya. Kerusakan vegetasi menyebabkan suksesi berulang kembali di tempat tersebut. Faktor yang ketiga yaitu komponen biotik. Pemakan tumbuhan seperti serangga yang merupakan pengganggu di lahan pertanian. Demikian juga dengan penyakit yang mengakibatkan kerusakan vegetasi. Di padang penggembalaan, hutan yang ditebang, panen yang menyebabkan tumbuhan tumbuh kembali dari awal atau bila rusak berganti menjadi vegetasi. Selanjutnya terdapat tahapan-tahapan proses suksesi. Yang pertama ada kolonisasi. Tahap awal dari suksesi adalah kolonisasi, di mana selama tahap ini, habitat yang kosong akan dipenuhi oleh organisme-organisme yang baru. Tahap yang kedua yaitu modifikasi tempat. Dari tahap kolonisasi, organisme-organisme yang berdiam di daerah itu akan mengubah sifat-sifat tempat tersebut. Faktor yang ketiga yaitu variabilitas ruang. Modifikasi ruang merupakan peningkatan variabilitas ruang habitat. Bahan organik tanah bervariasi pada bagian tengah hutan dan pada bagian tepi hutan. Penutupan vegetasi umumnya berpengaruh pada perbaikan temperatur, cahaya, dan evaporasi. Oleh karena itu, transpirasi hutan akan cenderung menciptakan kelembaban internal yang tinggi. Kehilangan air dari organisme yang ada di hutan mungkin akan berkurang. Dampak eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem. Eksploitasi berlebihan atau overeksploitasi merupakan proses pengambilan sumber daya terbarukan sampai dengan sumber daya tersebut berkurang. Hal ini dapat berujung pada kehancuran sumber daya. Overeksploitasi terjadi pada sumber daya alam seperti tanaman obat liar, padang rumput, cadangan ikan, dan air, serta hutan. Terdapat beberapa dampak overeksploitasi terhadap ekosistem. Yang pertama ada fragmentasi dan degradasi habitat. Meningkatnya populasi penduduk menyebabkan banyaknya lahan yang dibutuhkan untuk mendukung kesejahteraan manusia seperti lahan untuk pertanian, tempat tinggal, industri, dan sebagainya. Fragmentasi habitat misalnya terjadi pada kawasan penebangan yang menyebabkan perubahan pada struktur komunitas hutan dan kematian pepohonan di pinggiran hutan. Fragmentasi dan degradasi habitat juga menyebabkan munculnya masalah seperti kematian organisme karena hilangnya sumber makanan dan tempat tinggalnya. Kemudian menurunnya keanekaragaman spesies pada habitat tersebut. 2. Terganggunya aliran energi di dalam ekosistem. Ekosistem alami yang dirusak dan dirubah menjadi ekosistem buatan menyebabkan terjadinya perubahan energi dalam ekosistem tersebut. Contohnya, ketika proses penebangan atau pembakaran hutan selesai, maka kawasan hutan akan ditanami tumbuhan lain. Hal ini menyebabkan aliran energi yang semula bersifat kompleks menjadi aliran yang lebih sederhana. 3.
terganggunya daur materi dalam ekosistem. Jumlah penduduk yang terus meningkat, maka aktivitas manusia pun ikut meningkat, yang pastinya berpengaruh terhadap daur biogeokimia. Contohnya, daur karbon yang terganggu akibat semakin banyaknya penggunaan bahan bakar. 4. Resistensi spesies merugikan. Penggunaan pestisida dan antibiotik secara berlebihan yang digunakan untuk membunuh hama menyebabkan munculnya populasi organisme yang kebal terhadap pestisida dan antibiotik tersebut. 5. Berkurangnya sumber daya alam terbaharui. Kayu tanduk, gading, dan sebagainya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Walaupun memiliki sifat yang dapat diperbaharui, penggunaan dan eksploitasi secara berlebihan dapat menurunkan jumlah dan kualitas baik. Hal ini menyebabkan kualitas kayu dan tingkat regenerasi semakin menurun. 6. Hilangnya spesies penting. Setiap organisme memiliki peran penting di dalam suatu ekosistem. Contohnya, di dalam ekosistem sawah, jika keberadaan predator seperti burung, ular, dan sebagainya hilang, maka akan menyebabkan populasi lain, misalnya tikus yang memakan padi, akan meningkat, sehingga hasil panen pun akan berkurang. 7. Introduksi spesies asing. Introduksi atau masuknya spesies asing dari suatu ekosistem tertentu kepada ekosistem lainnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Namun, masuknya spesies asing juga dapat merugikan karena terkadang dalam ekosistem yang baru, spesies tersebut tidak memiliki predator alami. Materi selanjutnya yaitu mengenai eksploitasi berlebihan pada ekosistem darat dan akuatik. Di era sekarang, ekosistem darat maupun ekosistem akuatik sangat rentan terhadap eksploitasi yang berlebihan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Berikut beberapa contoh eksploitasi yang sering dilakukan oleh manusia yang membahayakan tidak hanya bagi ekosistem tetapi juga terhadap manusia. Yang pertama yaitu ada penebangan pohon secara liar dan pembakaran hutan. Jenis kayu yang banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, contohnya meranti, kamper, jati, dan mahoni. Jenis-jenis kayu tersebut diambil dari hutan. Adanya penebangan hutan secara liar dapat menimbulkan kerusakan pada tempat hidup tumbuhan dan habitat hewan. Akibatnya banyak jenis tumbuhan yang menjadi berkurang dan lama-lama menjadi langka. Hal ini terjadi karena pengambilan secara terus-menerus tetapi tidak dilakukan penanaman kembali. Tumbuhan yang menjadi langka akibat kerusakan habitat misalnya pohon jati, bunga anggrek, dan bunga rafflesia. Hutan mempunyai peran yang sangat penting bagi ekosistem. Di dalam hutan, hidup berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Hutan menyediakan makanan, tempat tinggal, dan perlindungan bagi hewan-hewan tersebut. Jika pohon-pohon ditebang, sumber makanan untuk hewan-hewan yang hidup di pohon tersebut juga akan berkurang atau tidak ada. Karena itu, banyak sekali hewan yang kekurangan makanan. Akibatnya, banyak hewan yang musnah dan menjadi langka. Selain menebang pohon, manusia kadang-kadang membuka lahan pertanian dan perumahan dengan cara membakar hutan. Akibatnya, lapisan tanah dapat terbakar. Tanah menjadi kering dan tidak subur. Hewan-hewan tanah tidak dapat hidup. Hewan-hewan besar banyak yang mencari makan ke tempat lain, bahkan sampai ke pemukiman manusia. Hal ini juga dapat merusak keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, yang kedua yaitu perburuan hewan secara terus-menerus. Banyak kegiatan manusia yang merusak keseimbangan ekosistem, misalnya penangkapan ikan di laut dengan racun atau peledak. Hal ini dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang. Terumbu karang merupakan tempat hidup ikan-ikan kecil yang merupakan makanan ikan yang lebih besar. Penangkapan ikan dan kapal-kapal pekat harimau dapat menimbulkan penurunan jumlah ikan di laut. Sebab dengan pekat harimau, ikan kecil ikut terjaring.
Penangkapan secara liar pada beberapa hewan seperti penyu, cendrawasih, badak, dan harimau dapat menyebabkan hewan-hewan tersebut menjadi langka. Manusia ada yang berburu hewan hanya untuk bersenang-senang, juga ada yang memanfaatkan sebagai bahan makanan, hiasan, atau pakaian. Selanjutnya yang ketiga yaitu penggunaan pupuk yang berlebih. Para petani biasanya melakukan beberapa cara agar hasil pertaniannya tetap baik dan banyak. Cara-cara yang dilakukan oleh para petani itu diantaranya dengan pemupukan dan pemberantasan hama. Pupuk tanaman yang digunakan para petani ada dua macam, yaitu pupuk alami dan pupuk buatan. Pupuk alami adalah pupuk yang dibuat dari bahan-bahan alami, misalnya dari kotoran hewan atau dari daun-daunan yang telah membusuk. Pupuk alami dikenal dengan sebutan pupuk kandang atau pupuk kompos. Sedangkan pupuk buatan adalah pupuk yang dibuat dari bahan kimia. Contoh pupuk buatan yaitu ada urea, NPK, dan ZA. Penggunaan pupuk buatan harus sesuai dengan aturan pemakaian karena dapat mempengaruhi ekosistem. Pupuk buatan yang berlebihan jika kena air hujan akan larut dan terbawa air ke sungai atau danau. Akibatnya tempat tersebut terjadi pemumpukan unsur hara sehingga gulma tumbuh subur. Eceng gondok tumbuh dengan subur sampai menutupi permukaan sungai atau danau. Makhluk hidup dalam sungai atau danau tersebut akan berkurang karena sinar matahari yang digunakan tidak sampai ke dasar sungai atau danau. Untuk memberantas hama, para petani menggunakan pestisida atau insektisida. Contoh penggunaan insektisida yang merusak ekosistem adalah penggunaannya tidak tepat waktu, jumlahnya berlebihan, dan jenis insektisidanya tidak sesuai. Materi selanjutnya yaitu mengenai upaya menjaga keseimbangan lingkungan. Berikut merupakan beberapa contoh upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan, yaitu yang pertama, mengurangi penggunaan kertas dan mendaur ulangnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan bahan-bahan kimia dalam rumah tangga karena dapat mencemari lingkungan. Yang ketiga, tidak boros dalam penggunaan air dan membangun daerah resapan air di halaman rumah. Yang keempat yaitu mengurangi produksi sampah, memisahkan sampah, dan mendaur ulangnya. Yang kelima, menghemat penggunaan bahan bakar. Yang keenam, menghentikan jual beli berbagai spesies hewan langka. Ketujuh yaitu tidak membakar hutan untuk membuka lahan. Yang kedelapan, menerapkan sistem bercocok tanam yang memperhatikan lingkungan, yaitu dengan mengendalikan hama secara alami dengan metode biological control atau menggunakan musuh alami dari hama. Upaya ini yaitu untuk mencegah munculnya populasi hama yang resisten terhadap pestisida. Lalu yang terakhir, pengawasan ketat oleh pemerintah terhadap berbagai produk impor. Upaya ini yaitu untuk mencegah masuknya spesies asing ke dalam negeri. Hal terpenting yang perlu dilakukan dalam rangka menjaga keseimbangan lingkungan adalah upaya pelestarian hutan dengan cara reboisasi, tidak melakukan penebangan hutan secara acak, dan menghentikan penebangan hutan secara liar. Penegakan hukum yang tegas dan adil juga perlu dilakukan terhadap perambah dan penebang hutan liar. Sekian yang bisa kelompok 3 sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.